gak jumpa bang. Oh. Dari mana bos? Balik kerja langsung hampir dulu pintu 3,5. Tos dulu. Belum disuruh minum loh. Oh. Udah minum aja langsung ya. Oke, Oke. teman-temanku semuanya masih di OS obrolan sejalan. sejalan. Gimana kabarnya bang? Sehat. Untuk malam ini saya kedatangan seorang musisi juga, orang basis ya bang. Pura-pura musisi. Pura-pura musisi ya. Oh, bakar dulu rokoknya biar gak panik. Kita kedatangan musisi dari kawasan mana bang? Kawasan, waduh mana ini? Tanjung Uncang dan sekitarnya. Tanjung Uncang dan sekitarnya. Untuk teman-teman mungkin yang berada di Tanjung Uncang dan sekitarnya, ini dengan Mas Awan, Mas Bio Cengeng. Bio Cengeng. Kita akan kulik cerita-cerita tentang Mas Awan. Teng. Panggilnya aku Bio apa Awan ya? Kalau nama akrabnya dari zaman sekolah itu Bio ya. Bio. Jadi kenalnya orang-orang Bio. Kita ini biasanya kalau perkenalan biasanya aku ngumpas nama-nama kawan saya kan, biasanya nama siapa? Aneh-aneh soalnya kawanku. Ada Bio ini. Kenapa bang? Kok dinamakan namanya Bio? Pertanyaan ini mungkin kayak podcast kemarin itu saya tanyakan kepada Sultan. Mungkin kan tiap orang beda-beda, makanya aku sering pertanyakan pertanyaan seperti ini. Bio, kenapa dinamakan Bio? Nah itu. What is Bio? What is Bio? Kenapa harus Bio kan? Kenapa Bio? Itu pun aku bingung bang. Jadi awal ceritanya ini bang, pas SMA kan dulu zaman SMA ada yang namanya portasi mos, iya kan? Portasi mos. Mos. Aku bahasa Inggris agak enggak. Ini bang, agak kayak kita pertama masuk sekolah, terus kita disuruh mos. Masa orientasi siswa itu. Masa orientasi siswa itu bang. Jadi ceritanya itu waktu mos itu ada kakak kelas suruh nulis nama, terus di sampingnya nama hewan, di belakangnya berarti nama atas pasti kan? Nama atas Bio. Terus dibalik ada nama hewan. Berarti dibalik namamu ada binatang kan? Ada binatang. Padahal binatang itu kakak panitia mosnya itu yang binatang. Kenapa kamu harus memilih binatang Bio itu kan? Karena paling simpel, cuma 3 huruf. BEO. Bio. Nah, tapi aku modifikasi biar agak estetik gitu kan bang. Ada hanya BHEO. Bio gitu ya. Bio. Biar agak estetik dikit gitu kan bang. Aku potong bentar. Ada nggak cerita lucu waktu kamu masa orientasi siswa tentang kocok? Kita flashback ke belakang ya. Tentang zaman sekolah kamu dulu ini Bang Bio ini Mas Bio lah, Bio nggak usah Bang lah kita ya. Mas Bio sekolahnya di mana? Dulu saya sekolahnya itu di salah satu kecamatan di daerah Kendal lah. Daerah Kendal. Weleri itu kan. Daerah Weleri. Jadi saya itu dulu sekolahnya hitungannya madrasah lah ya. Madrasah Aliyah. Muhammadiyah 1 Weleri. Untuk orang Weleri. Untuk orang Weleri jangan lupa subscribe, like, and comment. Weleri dan share. Kalau disingkat apa itu? Kalau komunitas di Batam ini kan Weleri kan ada kan. Komunitasnya Boler. Oh iya Boler, orang Boler wajib subscribe ini. Ini salah satu Boler juga ini. Tapi Boler artinya Boler Weleri. Itu kita balik lagi ke tadi. Kenapa? Maksudnya ada nggak cerita lucu saat kamu waktu zaman itu waktu apa? SMA. Waktu SMA. Itu jadi dapat nama itu pas SMA ada suruh kakak kelas. Pas SMA ya. Itulah.
pas apa zaman Mos, masa orientasi itu kan. Dulu berarti SMA enggak SMK? Nah, itu karena ya jujur aja saya itu kayak mana ya? Orangnya aslinya malas belajar ya itu kan. Saya malas belajar jadi mau masuk dari SMP udah lulus disuruh bapak kan. Udah carilah sekolah, kamu mau sekolah di mana gitu. Nah, nyampe situ udah dari lulus itu malas sekali mau nyari kemana lagi kan, banyak kali pilihan, ada SMA, ada STM, apalagi dulu zaman-zaman 2010-an itu kan 2009 2010 kan banyak kali kan STM yang terkenal, apalagi dengan jurusannya yang katanya nanti bisa langsung dapat kerja gitu lah. Di situ saya pun bingung karena banyak pilihan kan, akhirnya setidaknya yang berbasic agama dulu aja lah kan. Ya, padahal dulunya ini ya berbasic agama, tapi jurusannya apa? Jurusan SMA. Ilmu pengetahuan sosial karena kita bersosial. Sosial nomor 1. Aku dulu ada istilah IPS, Ikatan Pelajar Santai. Itu IPS, pasti kan. Kalau dulu cerita, inilah Bang. Ya, menyangkut sama ini. Skuter Social Organization of Three. Kan ini IPS artinya sebenarnya kelas IPS 3. IPS 3. Angkatan. Enggak. Kami kan ada ini kan. IPS 1, IPS 2, IPA 1, IPA 2. Nah, aku kan bagian IPS 3. Itu yang terakhir. Itu yang udah anak buangan lah intinya. Anak buangan. Itu bukan buangan itu tuh orang-orang pilihan yang emang harus disatukan. Oh iya kan. Betul. Jadi untuk anak-anak sekolah nggak ada ya kata-kata anak buangan, itu adalah anak-anak spesial. Anak spesial yang harus dilestarikan. Memang budaya yang harus dilestarikan kan. Emang itu kan budaya yang harus dilestarikan. Sekarang masih kerja kan? Alhamdulillah masih. Tapi kalau sekarang masih rajin ya. Beda. Karena ada apa? Karena udah ada tanggungan. Tanggungannya apa? Istri. Enggak, tapi ini jujur, ini sebagai laki-laki kan. Apa namanya? Harga diri laki-laki itu adalah bekerja. Kalau kamu nggak bekerja sebagai laki-laki, kamu nggak punya harga diri. Walaupun apapun pekerjaanmu, itu adalah harga dirimu. Maka cintailah pekerjaanmu. Ya, seberapapun tetap disyukuri. Nah, itu cerita kerja. Nah, selain itu aku baru tahu kamu hobinya musik lah, tentang musik. Siap nggak kamu aku pertemukan dengan ini? Aku ada punya teman. Masa? Iya. Ya. Teman juga. Tahu bisa collab. Nah, itulah makanya aku pengen mempertemukan. Mungkin di lain waktu podcast berikutnya aku pertemukan sama kawanku itu biar kalian berdua boleh bisa ini siapa tahu bisa menjadi suatu ide-ide baru lagi kan. Cocok. Kamu sekarang udah beristri, udah ini. Aku pengen curcol karena aku kan belum pernah nikah ini ya. Kayak mana rasanya orang berumah tangga itu? Orang berumah tangga itu ini mungkin dari pendapatku pribadi ya. Kalau pendapatku pribadi, yang namanya berumah tangga itu yang pertama harus saling terbuka. Saling terbuka. Yang kedua yang sama-sama saling melengkapi. Nah, melengkapi ini dalam arti gini. Contoh kayak aku aslinya kan bangun kan susah kan kayak tahu lah paling bangor kalau bangun. Kayak dulu waktu kita satu perusahaan itu kan, aku bangun pun harus dibangunin. Nah, itu saling melengkapi. Jadi ketika aku susah bangun, kadang istri bukan bangun duluan. Nah, itu dia sering bangunin. Jadi emang ya di situ pun muncul juga kan rasa tanggung jawab untuk aku udah punya tanggungan, aku harus lebih giat lagi lah bekerja. Apa hal apa kok kamu bisa memutuskan tuh udah waktunya nih aku nikah, padahal aku seumur gini belum sama sekali baru kepikiran
Nggak usah beda bang. Nah, kalau punya pikiran kayak gitu mungkin kayak mana ya? Jodoh. Tapi kalau dibilang jodoh pun jodoh rezeki maut kan urusan Allah kan. Urusan yang Ya kuasa. jadi ya mungkin ngalir aja sih om. Kalau menurutku ya, kalau menurutku sekiranya aku udah cocok, aku serius, udah aku mantep dari hati, udah nikah misalnya. Yang penting aku tahu konsekuensinya. Kalau emang nikah yang pertama emang ya kita pun udah nggak bisa apa namanya Main lagi kayak dulu main lagi sama kayak dulu, kawan. hura-hura kayak dulu, udah nggak bisa kan. Mau hura-hura kayak dulu nggak bisa. Terus kita mau ibaratnya mau happy happy sendiri, kita kan juga udah punya tanggungan kan, udah punya istri. Oh, berarti kita kalau happy nggak boleh sendiri, harus ngajak istri, gitu kan. Nggak bisa kayak dulu kan, main kerja sendiri keluar, kayak dulu nggak bisa. Kalau masih lajangan mungkin masih mikirnya kan ini kan buat diriku sendiri, aku kerja buat diriku sendiri gitu kan. Ya mungkin bedanya di situ. Nah, di situ pun aku mikirnya berarti kalau aku nikah aku harus siap sama konsekuensi apa yang udah aku pilih kan. Nah, di situlah. Intinya niat aja, kamu udah siap sama konsekuensi nggak kalau kamu nikah gitu. Di situ aja. Aku niat, tapi terbang.